Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Majas IAI Al-Aziz, tempat kita berdiskusi dan memperluas wawasan terkait agama, sosial, dan budaya. Saya Nahnia yang akan membersamai Anda dalam berbincang yang mendalam tetapi santai bersama narasumber kita, Ustadz Olan Bahrudin H, SAG, MA, sebagai dosen sekaligus penceramah. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu takwa dalam perspektif Al-Quran. Takwa yang sering diartikan sebagai ketaatan kepada Allah, bukan sekedar menjalankan ibadah lahiriah, tetapi juga tentang kesadaran dan ketulusan hati dalam menjalankan perintahnya. Dalam Al-Quran, takwa disebut sebagai jalan menuju keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita bersama-sama memahami makna takwa lebih dalam melalui beberapa ayat Al-Quran dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai muslim. Yuk simak diskusinya dan jangan lupa untuk tetap terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Oke Ustaz, tadi kan manfaat dari bertakwa itu banyak sekali ya Ustaz. Lalu kenapa sih masih ada orang yang tidak bertakwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih pada host kita ya. Yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang cukup menarik, yaitu takwa dalam perspektif Al-Quran. Dan kepada pemirsa, kami harapkan untuk tetap mendengarkan karena ini perlu fokus dalam menyampaikan tentang takwa. Ayat yang sering dipakai oleh para dai kita, bahkan sering disampaikan di mimbar-mimbar Jumat ya, sebagai ayat yang wajib, yaitu surat Ali Imran ayatnya 102 sebagai penjelasan tentang takwa atau ajakan bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini surat Ali Imran 102. Ini sering dibaca oleh khatib saat mimbar Jumat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah memanggil orang yang beriman. Jadi kenapa sih orang beriman itu sering dipanggil-panggil oleh Allah? Banyak dalam Quran itu kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa orang yang beriman sering dipanggil-panggil? Ini tandanya bahwa orang beriman itu disayang oleh Allah. Karena dipanggil-panggil, tentu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Nah, dalam ayat ini dipanggil khusus untuk apa? Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Mengenai takwa kepada Allah ini sering diartikan oleh para khatib, para da'i, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pengertian ini enggak terlalu salah, tapi juga kalau kita kembali ke Al-Quran, nanti akan kita temukan, ya, sehingga pengertian takwa tidak abstrak. Orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, takwanya yang haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Berarti ada takwa yang tidak benar-benar, atau takwa yang main-main, gitu kira-kira ya. Takwa yang main-main, atau takwa yang bukan menurut Al-Quran. Nah, pesan Allah ini, pesan yang pertama dalam ayat ini, bertakwa yang sebenar-benarnya.
Lalu pesan yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini ayatnya singkat tapi pesannya sangat mendalam. Pertama, disuruh bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Yang kedua, Allah melarang jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau pesan pertama, ini bisa kita usahakan, ikhtiarkan, kita perjuangkan untuk menuju takwa yang sebenar-benarnya. Tapi pesan yang kedua, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, urusan mati kita nggak tahu, hanya Allah yang menentukan. Maka dalam paradigma Quran itu, orang yang kembali kepada Allah ada dua. Ada disebut dengan roji'un, orang yang kembali kepada Allah karena kontrak hidupnya habis, usianya sudah selesai, maka roji'un. Sehingga ketika orang meninggal, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, tapi ada orang yang kembali kepada Allah sebelum kembali. Maksudnya kembali sebelum dia roji'un. Siapa mereka? Itulah munibin. Orang yang kembali, taubat, kembali di jalan Allah. Nah, itulah nanti korelasinya dengan takwa. Nah, sekarang pertanyaan atau sekarang mungkin ada pengen tahu apa ya, takwa yang sebenarnya itu apa? Tentu kalau Al-Quran sudah menjelaskan demikian, pasti dong ada detailnya. Detailnya di mana? Takwa yang sebenarnya itu apa? Maksudnya realnya seperti apa? Kita temukan itu di surat Al-Baqarah ayatnya 177. Ya. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, saya akan sampaikan intinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firqab wa qamus salata wa ataz zakata wal mufuna bi'adim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, kita perhatikan di ujung ayat ini. Ada kalimat ulaika alladzina shadaqu. Itulah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, itulah orang yang benar-benar bertakwa. Nah, cocok kan? Tadi dikatakan, hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya, mana takwa yang sebenarnya? Nah, di ayat ini. Apa isinya? Pertama, ada 6 ya. Kriteria orang bertakwa yang benar itu ada 6. Yang pertama, iman. Yang kedua, infak. Yang ketiga, salat. Yang keempat, keluarkan zakat. Yang kelima, tepati janji apabila berjanji. Yang keenam, sabar. Nah, kalau orang sudah beriman, dia juga infak, dia juga salat, dia juga keluarkan zakatnya, dia juga menepati janjinya, dia juga sabar, maka Allah stempel. Itulah orang yang benar imannya, itulah orang yang bertakwa. Dengan demikian, Al-Quran sangat simpel sekali mendefinisikan siapa orang bertakwa itu. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ya Ustaz, Ya. ada 6 kriteria orang bertakwa. Kalau boleh tahu nih, Ustaz, apa sih manfaat dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang bagus tuh. Orang tidak mau berbuat kalau tidak ada manfaat ya. Ya. Nah, gitu intinya. Kalau ada orang mau berbuat tapi dia nggak ngerti manfaatnya, berarti dia orang yang tidak mengerti. Nah, sekarang apa manfaat orang bertakwa? Takwa itu sangat banyak manfaatnya. Kita bisa cari di Al-Quran berbagai macam manfaat tentang takwa. Tapi di antaranya itu adalah
takwa itu merupakan pilihan bekal terbaik. Karena kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ya. Berbekalah kamu dengan takwa. Nah, takwa itu bekal sebaik-baik bekal. Nah, hidup di dunia ini perlu bekal untuk kehidupan dunia, perlu bekal untuk kehidupan akhirat. Maka bekal terbaik adalah takwa. Orang bertakwa dimudahkan urusannya. Orang bertakwa dilancarkan rezekinya. Orang bertakwa diselamatkan dunia dan akhirat. Nah, itu diantaranya. Ada beberapa orang yang memberikan tanggapan atau bertanya, masih banyak nih orang yang tidak bertakwa itu tuh kira-kira kenapa ya, Mas? Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya. Banyak masyarakat mengatakan seperti itu. Bahkan ada dulu ya orang mempertanyakan mengenai ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lalu kenapa banyak orang nggak ibadah? Berarti Tuhan nggak sukses gitu kan? Nah, gitu kira-kira. Jadi untuk hal itu nggak seperti itu ya. Jadi kenapa banyak orang yang nggak bertakwa? Ya, itu lebih kepada manusia tidak menggunakan akal pikirannya. Ya. Kan Allah sudah melengkapi. Ya. Begitu manusia dilahirkan, itu dilengkapi dengan panca indera, dilengkapi dengan akal pikiran untuk bisa memilih. Ya. Inna hadainahus sabila. Ya. Allah memberikan jalan ya, kepada manusia. Allah memberikan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham ketakwaan dan juga ilham kefujuran. Nah, tinggal manusia memilih. Kalau dia memilih jalan yang takwa, baik akibatnya. Kalau dia memilih jalan yang fujur, maka buruk akibatnya. Nah, oleh karena itu, banyak orang yang nggak bertakwa, itu dikembalikan kepada manusianya. Karena di dalam surat yang lain begini, ada di surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa ayatnya itu ayat 79. An-Nisa. Ya, ada ayat 79. An-Nisa ayat 79. Ya. Yang artinya apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukupkanlah Allah menjadi saksi. Ya, jadi apa saja yang menimpamu dalam kebaikan-kebaikan itu karena dari Allah. Sedangkan yang buruk-buruk itu karena ada peran dirimu di sana. Ya. Peran kamu yang tidak mau mengambil hidayah, mengambil petunjuk, tidak boleh menyalahkan Tuhan. Ya, gitu. Jadi ketika ada musibah, sebetulnya Allah sudah kasih tahu, ya, musibah-musibah itu atau bencana-bencana itu bakal begini, bakal begitu. Hati nuraninya itu sudah membaca. Cuman dia mengingkari itu. Maka apa yang baik menimpamu, apa yang baik kamu dapatkan itu dari Allah. Apa yang buruk itu dari dirinya sendiri. Ya, mungkin orangnya memang malas, nggak mau mendengar. Ya, kita juga baca sejarah kan, banyak nabi-nabi diutus itu berapa kali diutus, ya, sehingga mereka itu tidak mau bertakwa, ya bukan karena pada faktor-faktor lain. Ada manusia itu tidak mau diingatkan karena nabinya dianggap sepadan, sekelas gitu kan. Sisi basariahnya itu diungkit-ungkit gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu juga dalam proses berdakwanya diungkit-ungkit sisi basariahnya. Karena sisi wahyu nggak bisa dibantah, maka sisi basariah dibantah. Masa Nabi ke pasar gitu, kata orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Masa Nabi makan makan dan berjalan-jalan di pasar begitu. Jadi diungkit dari si basariahnya. Cuman tetap Allah berikan kepada Nabi kekuatan untuk terus mengajak. Inilah dakwah. Nah, dakwah itu kan dua ya. Dakwah
pengembangan, ada dakwah pembinaan. Kalau dakwah pengembangan berarti dakwah kepada orang-orang yang belum beragama Islam. Tapi kalau pembinaan itu memelihara iman bagi mereka yang sudah beragama Islam. Nah, kita ini termasuk juga dakwah pembinaan. Mereka yang sudah iman, sudah Islam dibina, ya. Nah, itulah faktor-faktor yang membuat orang tuh nggak mau bertakwa, itu ada dalam dirinya sendiri, ya. Ada kibrun, bahasa Arabnya. Kibrun itu kesombongan, seperti itu. Itu saja sih Ustaz terkait tentang manfaat, terus kenapa masih ada orang yang tidak mau bertakwa. Baik, jadi sekarang bagaimana supaya orang tuh bertakwa? Kembali kepada petunjuk yang sebenarnya. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran itu kata Allah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi manusia ini semuanya sebetulnya petunjuknya Al-Quran. Agama apapun dia sebetulnya petunjuknya Quran. Karena hudal linnas berarti selagi dia masih manusia, petunjuknya adalah Al-Quran. Jadi jangan dilarang-larang kalau ada agama lain itu mau ngaji, boleh. Kalau dia kitab dia kan sebenarnya, cuma dia belum tahu. Nah, gitu. Nah, kemudian juga Quran hudal lil muttaqin. Di samping petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang bertakwa. Loh, apa bedanya? Begini, kalau hudal linnas, petunjuk bagi manusia, mungkin ada manusia yang tidak mau mengambil Islamnya, tapi mengambil ilmu pengetahuan dari Al-Qur'annya. Nah, maka para peneliti-peneliti itu suka menjadikan Quran sebagai pendamping, meneliti tentang kaum Sodom, ya kan? Meneliti tentang Nabi Nuh, macam-macam. Nah, mereka nggak mau lepas dari Quran, diambil ilmu pengetahuannya. Namanya hudal linnas. Tapi kalau orang yang bertakwa, bukan sekedar pengetahuannya, tetapi nilai-nilai ketakwaannya diambil sebagai satu amalan yang menyelamatkan dirinya dunia dan akhirat. Itulah kelebihannya kalau Quran jadikan petunjuk bagi orang bertakwa. Inilah takwa dalam perspektif Al-Quran. Nah, saya kira itu ya. Oke, alhamdulillah kita telah sampai pada akhir pembahasan kita pada hari ini tentang takwa dalam perspektif Al-Quran. Dari apa yang kita bahas, kita dapat melihat bahwa takwa bukan hanya sekedar menjalankan ibadah ritual, Ya. tetapi juga mencakup kepedulian terhadap sesama, menegakkan keadilan, memegang teguh iman yang besar, seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, kebijakan sejati melibatkan iman yang kuat dan amal yang nyata. Mari kita semua berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana disebutkan dalam Imran ayat 102, dan selalu berdoa agar kita dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan muslim. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan tema-tema baru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.